Shalom, damai di hati. Shalom. Baiklah, kita memulaikan ibadah kolom kita pada saat ini. Saya mengundang sekalian kita untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi Yesus menginginkan daku, Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah pohon kehidupan kami, yang kami sembah, kami puja dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau beri kepada kami saat ini untuk kami beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Setelah kami boleh melewati
akan perjalanan kehidupan kami sepanjang siang hari tadi dalam berbagai aktivitas kerja hidup kami. Engkau mendapati kami boleh melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tetapi Engkau dapati pun kami bahwa kadangkala kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hidup kami sering dan banyak kali dikuasai oleh berbagai keinginan-keinginan daging ini. Sehingga hati, pikiran, bahkan tutur kata memperlihatkan dan mengeluarkan hal-hal yang sungguh mengecewakan dan menyakiti hati sesama kami. Kami tidak mampu mengontrol emosi, perasaan kami, karena kami dikuasai oleh berbagai perasaan amarah, benci, dengki, dan iri hati. Bahkan tak jarang pun lewat tindakan perbuatan kami yang nyata, kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kadangkala kami mengambil hak milik orang lain. Kadangkala pun dengan cari kami menunjuk kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kadangkala pun kami tidak melakukan apa-apa. Pekerjaan kami abaikan. Hidup kami dikuasai dengan berbagai kemalasan di tengah-tengah hidup ini. Dan ada banyak hal yang Tuhan tidak kehendaki untuk kami lakukan ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami hidup dan berada. Karena itu Bapa, ampunkanlah kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Baharuilah kehidupan kami, supaya saat ini kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat jam pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami rindu untuk kiranya Engkau memberi ketenangan dan kedamaian di hati dan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan Allah disampaikan,
maka itu betul-betul akan mendapat tempat yang baik dan layak di dalam bejana hati iman kami. Kami sangat rindu Tuhan untuk hidup kami dituntun dan dipelihara oleh firman-Mu. Karena kami percaya bahwa ketika kami terus menyandarkan hidup ini dalam kebenaran firman-Mu, maka hidup kami tidak akan tersesat. Kami mampu menjalani hidup ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Karena itu Bapa, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 hingga ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita saat ini adalah melayani sesama berarti melayani Tuhan. Saya mengawali tema ini dengan sebuah cerita, peristiwa yang dialami oleh satu keluarga pendeta teman sekerja kami yang tiba-tiba tak pernah ia bayangkan dia mendapat berkat 1 miliar. Kesaksiannya, sebelum dia mendapat berkat 1 miliar, dia dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Dan dalam kesulitan ekonomi ini, dia tiba-tiba beberapa kali dikunjungi oleh beberapa anggota jemaat untuk mereka hendak meminta bantuan kepadanya dengan alasan ketiadaan makanan atau biaya sekolah anak-anak. Dan teman kami pendeta ini memberikannya dengan apa yang ada padanya dengan ketulusan hati. Dan pun satu waktu teman kami ini ketika akan mengadakan perjalanan dan di dompetnya hanya ada biaya transportasi, dan secara tiba-tiba teman kami ini di depan rumah pintunya dia didatangi seseorang yang dia tidak kenal dan memohon bantuan dari teman kami ini. Dan secara spontan uang transportasi yang ada padanya ia berikan kepada orang ini. Dan akhirnya dia harus jalan kaki. Dan apa yang dilakukan ini menurutnya sama dengan yang dilakukan oleh banyak orang atau anggota jemaat. Tapi menurutnya dia lakukan itu dengan ketulusan hati. Dan sungguh luar biasa saudara-saudara. 2 hari kemudian teman kami ini ditelepon seseorang yang dia tidak kenal, yang notabene-nya ternyata adalah pernah anggota jemaatnya, untuk menerima bantuan 1 miliar buat ibu dan keluarganya. Sungguh senang. Siapa yang pernah terima uang sebesar itu, pemberian saja. Dan sempat terlintas dalam hati pikirannya adalah apakah
orang-orang yang datang memohon bantuannya itu adalah suruhan Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, cerita atau kisah ini bolehlah dipandang semacam refleksi terkait dalam bacaan Matius pasal 25 ayat 34 hingga ayat 46. Di sini Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang ketika aku lapar, kamu memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberikan minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi pakaian. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dalam khotbah ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia sering kali menempatkan dirinya sebagai kaum marsial yang terlupakan dan yang hina di tengah-tengah umat milik kepunyaannya. Artinya, ketika umatnya memberi perhatian dan topangan kepada seseorang yang lapar, yang haus, yang telanjang, orang asing, orang yang sakit, dan yang terpenjara, maka mereka itu dikatakan sama telah melakukannya untuk Tuhan. Dan itulah sesungguhnya yang disebut melayani Tuhan. Dan mereka itu disebut sebagai domba di sebelah kanannya yang diberkati dan menerima kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya mereka yang tidak melakukannya disebut sebagai kambing di sebelah kirinya. Dan dia berkata, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah dalam api yang kekal." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 45 dan ayat 46 dalam bacaan kita tadi, Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat Tuhan, melayani sesama berarti melayani Tuhan. Ungkapan ini bukan cuma menjadi slogan gereja atau pengikut Kristus. Namun, pelayanan ini akan dipertanggungjawabkan bila mana Tuhan datang kembali sebagai hakim yang adil. Pelayanan yang diterimanya adalah dalam bentuk pelayanan yang menyentuh secara holistik kaum yang terpinggirkan. Karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, Yesus menggambarkan dirinya sebagai orang yang sedang dipenjara, yang membutuhkan kunjungan. Sebagai orang sakit yang butuh perawatan dan lawatan. Sebagai orang yang lapar dan haus, yang butuh makanan dan minuman. Sebagai orang asing yang butuh tumpangan. Saat Yesus ditanya,
siapakah sesamaku manusia? Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 37. Dia memberikan contoh tentang sikap orang Samaria. Yang padahal waktu itu dianggap hina orang Yahudi. Tetapi telah menunjukkan belas kasihannya. Gereja sejati adalah gereja yang setia pada Tuhan Yesus sebagai kepala untuk melayani Tuhan dengan memperhatikan pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan. Dunia seringkali mempengaruhi gereja dengan pemikiran bahwa untuk mempengaruhi banyak orang, maka gereja dan pelayan-pelayannya mesti mendekati para elit masyarakat. Bahkan mereka lah yang mesti mendapatkan pelayanan khusus. Akibatnya pelayanan sejati terabaikan. Namun dengan pandemi COVID-19, pelayanan gereja semakin dimurnikan untuk setia melayani sesama sebagai wujud konkret dari melayani Tuhan. Amin. Marilah saat ini kita hendak memberi persembahan. Sambil kita memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari kita berdoa. Kami sungguh merindukan hidup kami ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Untuk dengan setia mau melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, yang bukan hanya
dibatasi dan terbatas oleh ruang dan waktu. Dan lebih daripada itu, dengan keadaan-keadaan orang-orang tertentu, lewat tindakan perbuatan yang nyata. Tetapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kami sungguh-sungguh memperhatikan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan tadi. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang terpenjara, dan siapa saja yang Engkau hadirkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tanpa memandang dan melihat siapa yang ada di tengah-tengah hidup kami ini. Dan karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk betul-betul kami menjadi domba yang baik. Domba yang bukan hanya menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu, tetapi domba yang di sebelah kanan yang terus memberi perhatian, pertolongan, dan sentuhan kasih kepada siapa yang membutuhkan. Dan bukan karena kami memiliki baik harta benda yang berkelebihan ataupun dalam keadaan sehat, tetapi ketika pun dalam keterbatasan, dalam kelemahan pun kami mampu dan sanggup untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dan karena itu Bapa di sorga, selaku gereja-Mu, kami mampu menyaksikan kebenaran dan keadilan dan kejujuran di tengah-tengah pelayanan. Kami pun mampu mengatakan apa yang benar dan apa yang salah di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Siapapun yang ada di sekitar hidup kami, bahkan diri kami masing-masing. Secara khusus kami di keluarga. Tuhan menolong kami. Biarlah terus ada pelayanan kasih yang ada di antara kami sebagai suami, kepala keluarga, orang tua, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua. Kami sebagai anak-anak yang ada. Kami sebagai oma dan opa yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan pun di tengah-tengah jemaat yang ada. Biarlah kami terus menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat di mana kami hidup dan berada dengan apa yang dapat kami nyatakan. Bukan hanya dengan tutur kata kami, tetapi dengan tindakan perbuatan yang nyata. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk melayani sesama, berarti telah melayani Tuhan. Kami telah memberi persembahan syukur, dikuduskan oleh firman-Mu Tuhan. Terpakai baik dalam pekerjaan Tuhan, serta Engkau ajarkan kami Bapa untuk mampu memberi yang terbaik. Teristimewa kami mampu mempersembahkan tubuh, jiwa, roh, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Sekiranya di antara kami jemaat Tuhan, ada yang sedang bergumul dengan kesehatannya,
karena mengalami kesakitan. Barangkali ada yang sedang bergumul dengan pergumulan masalah ekonomi dalam keluarga, masalah hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, dengan pergumulan-pergumulan pekerjaan kami, pergumulan pendidikan anak-anak kami. Tuhan, tolonglah kami, agar supaya kami tetap hidup dan mempertahankan iman kami. Kami tidak mudah digoncangkan dengan berbagai persoalan. Tetapi biarlah kami mampu memperlihatkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang terus diberi kepercayaan dan diberi kemampuan untuk mengelola segala sesuatu yang ada termasuk emosional kami. Bapa di dalam kerajaan surga, ketika pun kami diberkati oleh-Mu dengan berkat-berkat kehidupan, ajarlah kami untuk tahu dan mampu memberkati orang lain sesuai kehendak Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan istirahat tidur di malam yang akan kami lewati. Bermohon perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dan biarlah terus keselamatan tetap kami miliki. Jika ada hari esok untuk kami nikmati, biarlah kami dapat menikmatinya sesuai dengan janji-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa, seru sembahyang kami. Kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami bawa dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita akan tutup ibadat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat, nyanyian NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milik-Mu, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadat kita selesai, silakan duduk.